Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Rabu 7 September 2022. Hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 7 ayat 25 sampai dengan 31 dan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai dengan 26. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua kata kunci yang kita dengarkan, kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini, yakni berbahagialah dan celakalah. Berbahagialah ditujukan kepada mereka yang miskin, karena mereka akan mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah yang lapar, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah yang kini menangis, karena mereka akan tertawa. Berbahagialah mereka yang dibenci, dikucilkan, dicela dan ditolak, karena anak manusia, karena kerajaan Allah. Sedangkan kata celakalah ditujukan bagi orang kaya yang dalam kekayaan mereka telah memperoleh penghiburan. Celakalah mereka yang kenyang, karena mereka akan lapar. Celakalah mereka yang tertawa, karena mereka akan berduka cita dan menangis. Celakalah yang semua orang memuji mereka, karena perlakuan mereka seperti nabi-nabi palsu. Kata-kata Yesus ini sungguh-sungguh keras, yang terus-menerus mengingatkan kita akan jati diri kita. Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Teristimewa berita yang akhir-akhir ini sering dimunculkan dalam media-media, yakni kenaikan harga BBM. Dan ini berimbas pada hampir semua segi kehidupan. Orang mulai merasa kesusahan karena harga-harga sembako mulai naik, harga tarif transportasi mulai naik, dan hal ini semakin membuat orang cemas dan takut akan hidup. Dan lebih parah lagi, di tengah-tengah penderitaan banyak orang, ada segelintir orang yang mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulai terjadi penimbunan BBM di mana-mana. Orang mulai mengoplos BBM demi keuntungan mereka. Dan mereka inilah yang pantas ditujukan dengan kata celakalah. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang hidup dalam kesenangan di atas penderitaan orang lain. Seringkali juga kita semua lebih mementingkan jabatan, kuasa, harta benda, dan kita lupa akan saudara-saudari kita yang menderita karena motivasi, karena usaha, karena ambisi kita itu. Yesus telah menunjukkan kepada para murid bahwa mengikuti Yesus, mengikuti Dia, berarti para murid, para pengikutnya harus mampu untuk menempuh jalan penderitaan, di mana kita semua akan mengalami bahwa kesetiaan dan kekuatan ketaatan kita pada iman kita akan diuji dengan berbagai banyak hal, seperti masalah-masalah dalam hidup kita, persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam komunitas. Dan itu semua adalah jalan-jalan kesengsaraan, penderitaan, salib yang harus diterima oleh para pengikut Kristus. Tetapi di balik penderitaan itu ada kata berbahagialah. Dan kata berbahagialah ini ditujukan bagi kita yang berani untuk menempuh jalan-jalan penderitaan, jalan-jalan kemiskinan, jalan-jalan kesusahan. Karena pada saatnya kita akan mempunyai kebahagiaan surgawi
yang sudah disediakan bagi kita yang berani menempuh jalan itu. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah perjuangan hidup kita untuk meraih kesuksesan, untuk mendapat makan, untuk mendapat hidup yang layak, kita jangan lupa bahwa semua itu dilalui dengan perjuangan hidup, dilalui dengan rintangan dan tantangan. Dan Yesus berharap kepada kita, Yesus memesan kepada kita, supaya jalan-jalan itu harus ditempuh, bukan dihindari atau dibebankan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, semoga rahmat dan berkat Tuhan memberkati kita semua, sehingga jalan kesengsaraan ini boleh kita lalui dengan sukacita, dengan kebahagiaan, tanpa harus mengorbankan orang lain, tanpa harus mengorbankan orang-orang saudara-saudari kita yang sudah mengalami kesusahan. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita, agar kita setia menjadi murid-murid Tuhan.